Roma pasal 1 ayat 18 sampai 24. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Baca juga Mazmur pasal 14. Bukan hati yang bodoh bagian pertama. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengawali suratnya kepada jemaat di Roma dengan presentasi yang sistematis tentang berita Injil. Meskipun Injil benar-benar merupakan pesan kabar baik, sang Rasul memulai dengan kabar buruk tentang kerusakan manusia dan realitas yang menakutkan dari murka Allah yang nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 1 ayat 18. Manusia mengetahui kebenaran tentang Allah. Kata Paulus, karena apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 19. Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia dengan cara yang tidak mungkin keliru dalam penciptaan dunia. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Mazmur 19 ayat 2-5. Ini membuat manusia tidak dapat berdalih, Roma 1 ayat 20. Karena sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, ayat 21. Saudara-saudara, kita hidup di zaman yang membanggakan kemajuan dan pencapaian dalam pengetahuan. Konsep Allah oleh banyak orang dianggap sebagai hipotesis yang tidak perlu. Namun faktanya tetap bahwa semakin banyak kita menemukan dan belajar tentang alam, semakin banyak kompleksitas dan keajaiban yang kita temukan. Sehingga semakin banyak menjelaskan, semakin banyak yang masih harus dijelaskan. Meskipun sering diklaim bahwa kepercayaan kepada Allah itu tidak normal, kebenaran sebagaimana yang Allah nyatakan adalah bahwa masalahnya bukan pada pikiran, yaitu dengan kemampuan logis dan rasional manusia, tetapi kehendak manusia yang kecenderungan hati, yaitu seperti orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Baca dalam Mazmur pasal 14 ayat 1. Saudara-saudara, tidak ada orang yang suka disebut bodoh, tetapi ini bukan penghinaan yang kekanak-kanakan. Ini adalah pernyataan fakta yang menyadarkan. Manusia adalah ciptaan dan harus mengakui dan menyembah penciptanya. Tuhan beranugerah agar hati kita yang bodoh dapat direndahkan
dan mata kita dicelikan. Orang melihat kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, zaman sekarang banyak orang Kristen yang mengklaim memiliki pengetahuan tentang firman Allah, tetapi berbanding terbalik dengan kehidupan sehari-hari. Mengenal Allah tetapi hidup dalam kebodohan. Dengan cara yang digambarkan dalam Roma 1 ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara-saudara, kebodohan di sini adalah gagal memahami atau melakukan kehendak Allah. Hal ini diibaratkan seperti membangun rumah di atas pasir. Saat ujian datang, hidupnya akan runtuh. Matius 7 ayat 26 sampai 27. Oleh sebab itu, janganlah berlama-lama dalam kebodohan itu, tetapi kita harus hidup dalam bijaksana untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, belajarlah terus firman Tuhan sehingga semakin mengerti kehendak Allah. HOR Ministry.